Melanjutkan cerita sebelumnya, rapat strategi untuk penyerangan Gate S-Rank telah digelar, dan setelah mencapai klimaks, Thomas Andre melemparkan sebuah koin untuk memutuskan siapa yang akan memasuki gate terlebih dahulu. Di sisi lain, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Kemunculan Gate S-Rank yang menggantung di langit Korea adalah ulah keturunan para monarchs yang memanfaatkan kekuatan Pia. Gate itu sengaja diciptakan untuk menemukan keturunan Monarchs of Frost dan merekrutnya sebagai rekan. Hari penyerangan pun tiba, pesawat telah disiapkan, para hunter berkumpul dengan seluruh perlengkapan, dan suasana dipenuhi ketegangan. Mesin pesawat mulai menyala, deru besar menggetarkan landasan ketika dua pesawat itu lepas landas, melesat menuju Gate S-Rank yang mengambang di atas awan. Dengan momentum itu, penyerangan Gate S-Rank resmi dimulai. Salah satu pesawat hancur berkeping-keping sesaat setelah memasuki gate. Serpihannya berjatuhan tak lagi utuh dan membakar pepohonan di bawahnya. Suho tergeletak telentang di atas tanah bersalju, menatap langit kosong tanpa pernah membayangkan bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi. Waktu pun mundur, kembali ke momen sebelum pesawat Suho benar-benar menembus gate. Suho duduk di kursinya dengan wajah serius. Melihat itu, Dojin memanggilnya dan menyebut Suho tampak gugup. Suho menanggapinya dengan senyum tenang, menjelaskan bahwa ia hanya khawatir Guild Scavenger akan mengambil semua imbalan bahkan sebelum mereka sempat masuk ke dalam gate. Dalam hati, ia tak menyangka bahwa ketika dirinya tidak ada, Thomas Andre ternyata memutuskan urutan penyerangan Gate S-Rank hanya dengan lemparan koin. Dojin mengingatkan Suho bahwa sekalipun ia gelisah, terburu-buru tidak akan membuat mereka lebih cepat. Suho mengakui hal itu dan menambahkan bahwa menyelesaikan Gate S-Rank pada akhirnya akan tetap menguntungkan semua pihak. Dengan penuh semangat, Baekhyunho ikut menenangkan Suho dan mengingatkan bahwa Scavenger masih harus membawa hunter penambang, sementara Suho cukup memanggil summon miliknya untuk bekerja tanpa henti. Mendengar itu, Suho tersenyum kecil dan menyadari bahwa perkataan mereka memang benar. Dojin sendiri terus memperhatikan Suho dengan tatapan datar. Sementara dalam pikirannya, ia mulai menilai bahwa mana Sung Suho telah meningkat sejak seminggu yang lalu. Bahkan bukan hanya Sung Suho, semua hunter di Korea terasa jelas bertambah kuat. Ia pun bertanya-tanya, apakah perubahan itu benar-benar berkat senjata yang Suho berikan kepada mereka. Saat memikirkan hal tersebut, tiba-tiba Suho memanggil sebuah shadow item tepat di hadapan Dojin. Dengan nada santai, Suho menyampaikan kepada pria berambut putih itu bahwa dirinya sempat lupa memberi Dojin shadow item. Di tangan Suho, tampak muncul sebuah item berbentuk gelang, dan ia menyuruh Dojin mengambilnya sembari menjelaskan bahwa itu adalah item yang ia dapatkan kemarin. Suho meminta Dojin menganggapnya sebagai ucapan terima kasih, karena dulu ia sempat mengabaikan Dojin saat insiden penjara Jisan. Mata Dojin melebar melihat item itu. Ia menyebut bahwa dirinya mendengar item tersebut diciptakan dengan kemampuan Suho, lalu bertanya apakah benda itu mengganggu privasi atau semacamnya. Suho terkejut mendengar pertanyaan yang berada di luar ekspektasinya dan segera berseru bahwa item itu sama sekali tidak memiliki fitur pelacak atau hal serupa. Ia menekankan bahwa jika Dojin merasa tidak nyaman, tidak memakainya pun tidak masalah baginya. Ingatan tentang nasihat Arsha terlintas jelas di benak Dojin saat Arsha mengingatkannya untuk berteman dengan Suho dan menusuknya dari belakang. Setelah mengingat hal itu, tanpa pikir panjang, Dojin langsung mengenakan shadow item tersebut di pergelangan tangannya, menerima pemberian Suho dengan senang hati. Sikap itu membuat Suho tersenyum lega, sekaligus meminta kerjasama Dojin untuk memastikan penyerangan kali ini berhasil. Ketika suasana mulai ramai, Choi Jong-in yang berada di kokpit meminta rekan-rekannya untuk fokus. Ia memperingatkan bahwa gate sudah tepat di depan mata dan mereka bersiap untuk memasukinya. Pesawat itu menembus gate dan di hadapan mereka terbentang sebuah gurun salju yang luas dengan bukit-bukit mengelilinginya. Para hunter tidak dapat menyembunyikan kecemasan mereka. Dungeon itu tampak begitu besar hingga membuat mereka ragu apakah penyerangan ini benar-benar bisa diselesaikan hanya dalam satu hari. Baling-baling pesawat yang berputar cepat perlahan mulai memalan karena mesin dari bumi otomatis kehilangan fungsinya begitu mereka memasuki gate. Choi Jong-in mengangkat kacamatanya dengan ujung telunjuk, sudah memprediksi hal ini sejak awal, lalu menyampaikan
bahwa mereka tidak bisa terus bertahan di udara, ia meminta semua orang segera masuk ke safety capsule dan bersiap untuk turun. Sebagai pemimpin penyerangan, ia memperingatkan bahwa tujuan pertama misi ini adalah menyelesaikan Dungeon S-Rank. Namun operasi ini juga akan menjadi pondasi bagi pertarungan besar yang menunggu di masa depan. Ia menegaskan agar semua orang menggabungkan kekuatan dan melampaui ujian yang berada di hadapan mereka bersama-sama. Para hunter menerima perkataan itu dengan semangat dan antusiasme yang membara. Namun tidak demikian dengan Park Do-jin. Ia tahu bahwa kelompok penyerangan ini dibentuk untuk menghadapi invasi Itarim, dan ia tidak berniat membiarkan hal itu berjalan begitu saja. Bagi Do-jin, kelompok ini hanyalah rintangan bagi misinya. Secara diam-diam, ia mengirimkan sinyal perintah kepada Eun-sok yang duduk di sebelahnya. Eun-sok segera merespon sinyal tersebut dan aliran listrik mulai berkumpul di tangannya. Kilatan itu menyambar ke inti mesin dan seketika sebuah cahaya kuat berpendar, membuat Suho langsung membelalakan mata. Pesawat Suho meledak di udara, hancur berkeping-keping di balik kobaran api. Para hunter dari Scavenger segera berseru lantang melapor kepada Thomas bahwa pesawat tim Korea baru saja meledak. Namun Thomas hanya menganggapnya sebagai cara masuk yang heboh untuk penerjunan pertama mereka. Bawahannya kemudian bertanya, apakah Thomas akan membiarkan mereka begitu saja? Thomas melangkah menjauh dari titik ledakan dan balik bertanya, apakah bawahannya itu berencana mengubur mayat para hunter Korea? Dengan seringai penuh rasa puas, Thomas menegaskan bahwa mereka adalah Awakener S-Rank dan ledakan pesawat tidak akan cukup untuk membunuh mereka. Ia mengingatkan bawahannya untuk berhenti pelongo-pelongo karena di hadapan mereka kini sudah berkumpul para monster sihir yang menyambut kedatangan mereka. Terlihat Suho tergeletak di atas tumpukan salju, tatapannya menembus langit kelabu. Dalam benaknya masih tersisa kebingungan atas ledakan mendadak yang menghancurkan pesawatnya. Ia perlahan bangkit dari salju dan melanjutkan gumamannya. Ledakan itu jelas membuat semua orang terpencar entah kemana. Namun melihat shadow item yang tetap utuh, ia menilai bahwa setidaknya rekan-rekannya masih hidup. Suho segera memanggil para prajurit bayangannya, berniat memanfaatkan mereka untuk melacak posisi anggota tim yang tersebar. Ia sempat bertanya-tanya apakah ia perlu berkumpul kembali dengan kelompoknya. Namun waktu tidak berpihak padanya. Scavenger sudah bergerak lebih dulu dan ia tidak berniat tertinggal lebih jauh. Ia menyingkirkan rasa cemas terhadap rekan-rekannya. Ia tahu Hunter Choi Jong-in pasti akan mengumpulkan semua orang lalu memulai penyerangan setelah situasi stabil. Dengan banyaknya hunter veteran berpengalaman di tim mereka, Suho memutuskan bahwa kekhawatiran hanya akan menghambatnya. Ia pun memutuskan untuk bergerak sendiri. Suho langsung melesat, menerjang gurun salju luas yang membentang di hadapannya. Ia terus berlari dan di kejauhan tampak gunung salju yang diduganya sebagai lokasi zona bos. Tanah yang ia pijak tiba-tiba meledak, memaksanya melompat tinggi. Mata Suho terbelalak melihat apa yang muncul di bawah sana. Monster-monster sihir yang bersembunyi di perut bumi keluar satu persatu. Makhluk pertama yang akan menjadi lawan dalam penyerangan Suho kali ini. Sebuah tinju milik Shadow Item bajingan muncul dari balik bayangan. Suho mengangkat grid, siap menghantam musuh tepat di hadapannya. Skill penghancur diaktifkan, menghantam tubuh monster raksasa itu hingga darahnya muncrat liar di udara. Suho menyeringai, kegembiraan membuncah. Bagi dirinya, penyerangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sementara itu, di gunung salju yang hendak dituju Suho, berdiri sebuah kuil kuno. Di dalamnya, seseorang tengah menelungkupkan tangan dan berdoa. Ia berlutut di hadapan patung Monarch of Frost, memanggilnya sebagai kakek. Dengan suara yang dipenuhi keluhan, ia bertanya bagaimana kaumnya dapat bertahan mulai sekarang. Ia tahu bahwa Caca akan segera meninggalkan desa ini, dan ketika saat itu tiba, sebagai yang tertua di antara mereka, tugas memimpin seluruh klan akan jatuh kepadanya. Namun keraguan terus membelenggu hatinya. Apakah ia benar-benar mampu memimpin semuanya sendirian? Sosok itu adalah seorang bocah Ice Elf berkulit biru pucat dengan sebuah busur yang tergantung di punggungnya. Dalam benaknya, ia bergumam, saat para orang dewasa menghilang
dan hanya anak-anak yang tersisa di desa. Pembawa pesan dari surga turun, menunggangi Blackwing, Wyvern raksasa sang Sky Messenger. Itulah pertama kalinya ia dan yang lain bertemu Caca. Berkat perhatian Caca, mereka para S-Elf bisa bertahan hidup di tanah beku yang selalu dipenuhi bahaya. Semua orang di desa mulai mengandalkannya, dan tak lama kemudian, mereka bahkan tidak bisa hidup tanpa kehadiran Caca. Namun, setiap kali Caca membicarakan asal tempatnya, kegelisahan selalu menyelinap di hati bocah itu. Ia berjalan keluar dari kuil, terus merenung. Ia tahu, cepat atau lambat, Caca akan meninggalkan tempat ini. Dan ketika itu terjadi, dialah satu-satunya yang paling tua di antara anak-anak yang tersisa. Sudah menjadi tugasnya untuk melindungi semua orang. Renungannya buyar ketika terdengar sebuah teriakan. Seekor monster raksasa melesat ke arahnya dengan tangan terbuka, siap menangkapnya. Bocah itu mendongak penuh keterkejutan. Ia tahu monster itu seekor es mountain giant. Namun ia juga tahu, makhluk sebesar itu bukanlah penghuni asli wilayah ini. Mata bocah itu tiba-tiba berkilat tajam. Rambutnya yang terkuncir berputar mengikuti gerakan kepalanya. Dengan gerakan gesit, ia memutar tubuh menghindari serangan yang menghantam tanah. Kedua dagger sudah tergenggam kuat di tangannya. Kini, ia bersiap menyerang, berniat menghabisi monster tersebut. Namun, sebuah monster hitam muncul dari balik bayangan dan langsung menghantam es mountain giant itu hingga terpental. Bocah itu terperangah, tak memahami mengapa sesama makhluk monster justru saling menyerang. Ia segera menoleh saat mendengar suara percakapan. Suho terlihat berdiri di bahu prajurit bayangannya, ditemani oleh Beru. Suho terus mengamati dan berkata, "Tak kusangka salah satu dari mereka akan melarikan diri." Beru menanggapi, "Sepertinya monster tipe licik yang meninggalkan kawanannya saat situasi menjadi sulit, Tuan." "Kalau begitu, kita harus terus mengawasinya. Jangan biarkan mereka melarikan diri," ucap Suho dengan tenang. Melihat dua sosok asing itu, bocah S-Elf langsung melesat dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya berkelok lincah seperti bayangan sebelum melompat menuju Suho dengan serangan mematikan. Dalam benaknya, ia berseru, ia melakukan semua ini demi menjaga keseimbangan tanah beku. Suasana mendadak hening, yang terdengar hanya suara kerikil yang merosot dari bukit salju. Mata bocah itu terbelalak, penuh keterkejutan dan kebingungan. Suho menahan tendangan bocah itu dengan satu lengan. Tatapannya tajam ketika ia melontarkan pertanyaan, "Apa kau juga monster?"